Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi siswa Ibu kelas 6 SD 005 Palaran. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih dalam tema 1, yaitu subtema yang kedua tentang hewan sahabatku. Silakan anak-anak Ibu dibuka bukunya. Kita lanjutkan kembali pada halaman 27. Oke? Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Ya. Jadi anak Ibu, perkembangbiakan hewan itu dilakukan atau terjadi dengan 3 cara. Yang pertama adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur itu biasa disebut dengan cara ovipar. Jadi dia berkembang biaknya adalah dengan cara bertelur. Contohnya pasti anak Ibu sudah tahu semuanya. Yang bertelur burung, ikan, reptilia juga ada, katak seperti itu. Jadi hewan-hewan petelur itu dia memiliki ciri, dia memiliki daun telinga dan dia akan mengerami telurnya. Itu adalah ciri-ciri daripada hewan ovipar. Oke, selanjutnya Ibu lanjutkan pada poin kedua, diperhatikan bukunya. Perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan itu disebut dengan vivipar. Perkembangbiakan dengan vivipar ini biasanya hewan yang memiliki ciri-cirinya yaitu dia sama memiliki daun telinga dan tubuhnya ditutupi oleh rambut. Ya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar adalah sapi, kucing, kambing, pasti ada di sekitaran anak ibu semuanya. Ada juga hewan landak, ya. Dan satu lagi yaitu lumba-lumba yang berada di laut. Oke, Ibu lanjutkan halaman berikutnya. Diperhatikan pada gambar yang ada di atas, anak ibu semuanya. Perkembangbiakan hewan dengan cara dia tuh bertelur dan dia juga melahirkan, yaitu disebut dengan ovovivipar. Jadi, hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan itu dia tidak memiliki ciri-ciri khusus seperti yang ovipar dan vivipar tadi. Ya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar diantaranya adalah, perhatikan bukunya di situ, antara lain adalah ikan hiu, ada kuda laut, dan juga platypus. Oke, Ibu lanjutkan. Silahkan dibuka selanjutnya pada halaman 37. Ya, itu sudah Ibu sajikan sebuah gambar hewan ikan raksasa. Pasti anak Ibu tahu semua itu adalah gambar ikan paus, ya. Jadi, ikan paus, di situ ada contoh ikan lele, ada contoh daripada ikan pari. Perhatikan pada kolom bertuliskan vivipar. Vivipar tadi apa? Yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan, ya. Jadi embrionya tumbuh di dalam tubuh atau rahim induknya. Embrio itu adalah yang dikatakan bakal anak ya atau calon keturunannya. Oke, anak ibu perhatikan untuk kolom bertuliskan ovipar. Perkembangbiakan dengan cara bertelur. Nah, embrio atau calon individunya baru tumbuh, dia itu di dalam telur tadi. Oke, yang terakhir adalah ovovivipar, perkembangbiakan dengan cara bertelur kemudian dia melahirkan. Nah, embrionya tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Oke, Ibu lanjutkan selanjutnya. Oke ya, Ibu lanjutkan materinya. Sekarang adalah tentang pelestarian hewan. Perhatikan bukunya. Makhluk hidup memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak, seperti kita manusia dan hewan lainnya, ya. Jadi, tempat tinggal makhluk hidup itu disebut dengan namanya habitat. Ya. Misalnya hutan. Hutan harus kita jaga agar hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalamnya dapat melangsungkan hidupnya.
Oke, keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan agar satu, tidak punah. Yang kedua, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Nah, Ibu pasti sudah tahu semuanya. Dan yang ketiga adalah menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Keempat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ibu lanjutkan. Di bawah itu anak-anak sudah tertulis bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan. Salah satunya, yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan. Jadi, kita harus memahami cara merawatnya dengan baik. Contohnya, jenis makannya harus tahu. Ukuran kandang yang sesuai dengan ukuran hewannya itu harus tahu. Serta kebersihan hewan dan kandangnya. Jadi, tidak hanya cara merawatnya, ketika hewan kita harus memperhatikan yaitu jumlah populasinya. Ibu lanjutkan. Jika hewan tersebut adalah tergolong ke dalam hewan langka, ya, kita tidak boleh mengusik keberadaan hewan tersebut serta menjaga mereka untuk hidup di habitat aslinya. Selain itu, kita juga harus mendukung aktivitas pelestarian hewan langka. Misalnya, perhatikan, misalnya dengan tidak memelihara hewan langka tersebut, tuh contoh hewan langka kita ambil dari hutan, kita pelihara di rumah, ya. Itu salah satunya sebenarnya tidak boleh. Makanya hewan langka itu dilindungi oleh undang-undang. Jika terlanjur memeliharanya, maka serahkan hewan tersebut ke lembaga yang berwenang yaitu BKSDA atau kepanjangannya Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Oke, anak ibu, lanjutkan halaman berikutnya. Oke, nah yang kedua upayanya adalah membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Jadi pembuat penangkaran hewan bertujuan agar hewan langka dapat berkembang biak dengan aman. Itu tujuannya. Setelah cukup umur, mereka dilepas ke alam bebas agar hidup secara alamiah. Penangkaran hewan dapat dilakukan dengan cara ex situ dan in situ. Ibu jelaskan, ex situ artinya di luar habitat aslinya. Seperti kebun raya, mungkin tempatnya bisa kebun binatang dan taman safari. Kalau yang namanya in situ artinya di dalam habitat aslinya, seperti taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. Anak ibu harus tahu itu semuanya. Beberapa jenis hewan langka di Indonesia, contohnya adalah komodo. Pasti semua tahu komodo ya. Orang utan yang ada di Kalimantan Timur, harimau Sumatera, badak bercula 1, burung cendrawasih, dan burung jalak Bali. Oke. Upaya yang ketiga adalah tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Anak-anak ibu walaupun masih kelas 6 harus sudah tahu bahwa berdasarkan Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990 pasal 19, setiap orang ya dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Anak ibu di situ ibu sajikan ada 3 gambar, ya. Ada gambar komodo, orang utan, dan harimau Sumatera. Ketiga hewan itu merupakan hewan-hewan yang dilarang untuk diburu, apalagi diperjualbelikan. Oke. Oke, ibu akan lanjutkan. Ya. Silahkan anak ibu dibuka pada halaman 52 untuk tugas 1 ya. Tugas 1-nya perhatikan bukunya halaman 53 yaitu untuk KD 4.1 ya atau keterampilan kinerja anak-anak ibu semua yang hebat. Oke, nanti kalian silahkan membuat poster tentang upaya pelestarian hewan. Jadi yang disiapkan kertas karton
alat mewarnai, dan juga alat tulis. Oke, langkah-langkahnya. Pertama, carilah informasi tentang salah satu hewan langka. Terserah, anak ibu mau hewan langka apa, terserah, silahkan dipilih. Yang ada di Indonesia, boleh, atau mungkin hewan langka yang ada di luar negeri, itu justru luar biasa. Ya. Kedua, tuliskan informasi-informasi berikut di dalam poster anak-anak ibu semuanya. Yang pertama, kalian tulis nama dan manfaat hewan tersebut dalam ekosistem. Yang kedua, bagaimana cara perkembangbiakannya. Dan yang ketiga, bagaimana cara melestarikan hewan langka tersebut. Oke? Setelah itu, nanti anak ibu setelah jadi posternya di warna yang cantik dengan penjelasan yang silahkan dicari dari sumber manapun, ya. Dengan sistem BDR ini, nanti silahkan dipresentasikan melalui video yang dikirim langsung ke WhatsApp pribadi Ibu. Oke, anak Ibu semuanya. Ibu akan melanjutkan sedikit lagi materi kita pada kali ini. Oke. Silahkan dibuka bukunya pada halaman 60. Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari tentang pelestarian hewan, terakhir adalah pelestarian tumbuhan. Sudah Ibu rangkumkan di situ, pelestarian tumbuhan. Sama seperti hewan. Jadi tumbuhan pun harus kita lestarikan agar tidak punah. Perhatikan berikut upaya yang dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. Ibu cantumkan di situ ada 6. Ya, yang pertama, mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalkan, mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Oke, yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Anak ibu pasti sudah tahu semuanya. Yang ketiga, melakukan tebang pilih. Artinya menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sudah sesuai. Oke. Keempat, penghijauan, yaitu menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Jadi kita memiliki kewajiban pohon yang sudah kita tebang, kita harus menggantinya dengan menanam kembali. Ya. Kelima, pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ untuk tumbuhan. Jadi sama, bukan hanya pada hewan, ternyata pada tumbuhan ada yang namanya pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ. Ibu akan jelaskan. Contoh pelestarian yang in situ itu adalah pada hutan lindung. Ya. Contoh pelestarian yang ex situ adalah pada kebun raya. Oke. Beberapa tumbuhan langka di Indonesia antara lain perhatikan Amorphophallus titanium atau kita biasa sebut dengan bunga bangkai. Ya. Yang kedua Rafflesia arnoldi atau biasa disebut saja dengan Rafflesia. Bunga Rafflesia. Oke. Kantong semar. Nah, kantong semar termasuk dalam tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Cendana, maksudnya sering orang sebut kayu cendana. Dan satu lagi yaitu adalah kayu meranti. Ya. Yang keenam, upaya keenam, mengembangbiakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Itu sudah Ibu sajikan, ada buat 3 gambar. Gambar pertama, bunga Rafflesia, kedua adalah kantong semar, dan yang ketiga itu contoh daripada meranti. Ya, ini adalah tumbuhan-tumbuhan langka yang dilarang untuk diperjualbelikan. Oke, anak ibu sudah luar biasa materi yang kalian kuasai tentang bagaimana hewan dan tumbuhan pelestariannya dan jenis-jenisnya dan perkembangbiakannya. Pada tugas yang kedua, perhatikan. Silahkan kalian kerjakan pada halaman 60. Kerjakan ada soal 1, 2, 3, 4, 5. 5 saja, karena soalnya membuat poster itu sudah Ibu sajikan di depan. Yang pertama, apa tujuan manusia melestarikan tumbuhan? Pasti sudah tahu semuanya, ditulis yang rapi, dijelaskan. Boleh dengan bahasanya sendiri, boleh. Kedua, bagaimana cara melestarikan tumbuhan? Sudah jelas tadi. Ketiga, tuliskan 3 contoh tumbuhan langka, mudah sekali. Yang keempat,
Yang A, jelaskan cara pelestarian in situ dan ex situ pada tumbuhan langka. 4. Yang B, berikan satu contoh pelestarian secara in situ dan ex situ pada tumbuhan langka. Soal kelima, apa yang terjadi jika tumbuhan langka akhirnya punah? Silakan dijawab dengan baik, boleh mencari dari sumber manapun, mengulang kembali video ini untuk mempelajari sambil membaca dan mendengarkan penjelasan Ibu. Anak-anak Ibu di rumah tetap bersemangat. Kalian adalah anak-anak Indonesia yang luar biasa, anak-anak yang mandiri, belajar di rumah, dan tetap menjaga ibadahnya, terutama menjaga kesehatannya. Selamat bekerja anak-anak Ibu semuanya. Ibu doakan semuanya bisa mengerjakan dengan baik dan mendapatkan nilai yang terbaik. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.